Selamat siang, Bu. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Bu Indri. Selamat siang, Bu. Dari ekspresinya, Ibu lagi kenapa nih? Iya, Bu. Begitulah kegiatan hari ini ada sedikit masalah. Bagaimana dengan Ibu? Syukur, Bu Indri. Saat ini saya lagi di kondisi baik. Bu Indri, kenapa? Bisa diceritakan? Eh, Ibu ada waktu untuk berbincang sebentar? Ada. Ayo kita berbincang-bincang sebentar ya. Bagaimana, Bu Indri? Saya itu sedang dihadapkan pada suatu masalah di kelas, Bu. Di kelas ada beberapa anak yang yang kesulitan memahami belajar, Bu. Oh, kesulitan belajar ya? Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari kesulitan belajar murid Ibu ini kenapa bisa tidak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu? Saya sudah bertanya kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu tidak fokus karena belum sarapan dan ada juga yang lain menjawab karena tidak menyukai pelajaran yang saya sampaikan. Saya jadi merasa resah karena kejadian ini sudah berulang terjadi. Jadi Bu Indri merasa resah ya dengan siswa tersebut. Lalu bagaimana Bu Indri bisa mengatasinya? Rencana-rencana Ibu bagaimana? Kalau rencana yang saya akan lakukan itu berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut tentang perkembangan anak yang ada di kelas dan mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh begitu ya Bu, bagus sih menurut saya Ibu melakukan pendekatan bersama kepada siswa tersebut, lalu Ibu melakukan pendekatan kepada orang tua siswa untuk mencari masalah yang dihadapi oleh siswa Bu Indri. Lalu Bu Indri, menurut Bu Indri, bagaimana siswa tersebut setelah diberi pendekatan dengan mengobrol? Ya harapannya sih Bu, setidaknya anak-anak setelah saya menyampaikan pembelajaran mereka paham dan menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, saya paham Bu. Paling tidak siswa bisa memberikan respon yang baik ya Bu untuk kedepannya. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya bila misal nih sudah diatasi tapi masih ada siswa yang seperti itu? Ya Bu, ada beberapa hal yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan untuk murid yang tidak sarapan, saya akan sampaikan sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan mengonfirmasi kepada orang tua juga agar orang tua menyiapkan sarapan anak di rumah setiap pagi. Dan untuk siswa yang memiliki pemahaman yang kurang, saya akan memberikan bimbingan yang lebih di luar jam pelajaran. Ih, bagus sekali Bu rencana yang akan Ibu buat. Ibu mengingatkan siswa tentang pentingnya sarapan, sehingga siswa bisa lebih fokus pada saat belajar di kelas. Kemudian untuk murid yang agak kurang, Ibu akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Bimbing Bimbingan yang akan saya berikan yaitu berupa latihan dalam praktik tentang pemahaman mengenai pembelajaran yang telah dipelajari, atau saya bisa menyiapkan waktu lebih di luar pelajaran untuk memberikan pelajaran yang lebih khusus, Bu. Betul, Bu. Saya juga setuju karena memberikan pembelajaran lebih itu bisa lebih mendekatkan diri kita dengan siswa tersebut
dan kita juga bisa tahu karakter siswa tersebut. Apakah Ibu tetap membimbing anak tersebut terus-menerus, Bu? Iya, Bu, saya akan membimbing mereka secara terus-menerus. Bagus sekali sih program Ibu. Kapan kira-kiranya Ibu akan memulai program tersebut? Saya akan melaksanakannya setelah pembelajaran selesai, Bu. Ya, bagus. Apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini, Bu? Saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai terlihat perubahan dalam diri murid saya. Kira-kira siapa saja nih, Bu, yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentunya dalam hal ini saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian juga orang tua yang bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat juga, Bu. Ya, betul, Bu, karena itu adalah salah satu saling berkolaborasi ya, Bu. Berkolaborasi Iya, itu Bu. sangat penting untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen ini agar bisa bersama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya. Ya, bagus sekali Bu rencana yang Ibu buat, dan mudah-mudahan rencana ini akan berjalan dengan baik ya Bu, agar murid atau siswa dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu terapkan. Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, kemudian memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa lainnya. Begitu kan, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Ya, baik Ibu, kira-kira dari perbincangan sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya ini. Syukurlah Bu Indri, saya kira pembicaraan kita yang sungguh luar biasa ini, dan saya harapkan mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi dan lebih terkonsep ya Bu ya. Iya, Bu, saya akan lebih bersemangat lagi dan akan menjalankan rencana saya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, ya Ibu, baik. Apa masih ada yang ingin kita bicarakan lagi Bu? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, sama-sama Bu Indri. Mudah-mudahan dengan sesi coaching ini kita bisa saling berkomunikasi dengan baik ya Bu ya. Mudah-mudahan program-program Ibu di sekolahnya berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Hai Bu Indri, selamat siang. Selamat siang, Bu. Dari ekspresi Ibu, sepertinya Ibu kurang bersemangat. Apakah betul, Bu? Iya Bu Indri, betul sekali. Hari ini banyak sekali pikiran yang membuat saya pusing Bu. Oh, apakah ada yang mau kita bicarakan? Ibu ada waktu? Jika ada waktu senggang, saya Ad- ingin mengobrol sebentar bersama Ibu. Ada, silahkan. Apa yang mau kita bicarakan? Begini Bu, saya kan sekarang mengajari kelas 2 ya Bu. Nah,
Kendalanya ada beberapa siswa yang pada saat pembelajaran itu tidak fokus, Bu. Ada juga yang sering ngantuk sampai tidur di kelas. Saya bingung, Bu, Oh, gimana cara mengatasinya. oh, oh begitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu apa? Penyebabnya, saya bertanya sama beberapa murid nih yang kejadiannya tidak fokus saat di kelas. Katanya kayak yang ruangan kelasnya berisik karena kan di sebelah saya kan kelas 4 itu tuh cuman pakai penyekat rolling door gitu, Bu. Terus ada juga satu lagi yang mengantuk karena sering begadang. Saya tanya, "Kenapa kamu begadang?" Ya karena katanya dia suka main game, main gadget, Bu, sampai lupa waktu. Begitu, Bu. Oh, saya paham dengan kondisi yang saat ini Ibu hadapi. Ibu merasa resah dengan keadaan siswa Ibu saat ini ya. Nah, dari kondisi tersebut, bagaimana rencana yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Rencananya yang tadi, yang di awal saya sudah lakukan, saya sudah mencari nih Bu sumber masalahnya dengan cara mengobrol bersama siswa-siswa tersebut yang dirasa memiliki masalah ya Bu. Kedua, mungkin rencana untuk kedepannya saya juga ingin bekerja sama dengan orang tua untuk mendiskusikan bagaimana nih solusinya biar siswa tersebut nantinya tidak ada lagi alasan mengantuk di kelas atau sampai tertidur di kelas karena mengantuk. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Jadi, Ibu melakukan pendekatan ya terhadap siswa terkait permasalahan tersebut. Nah, dari rencana yang Ibu lakukan, harapannya apa? Harapan saya ke depannya ya nggak ada lagi tuh Bu siswa yang nggak fokus pada saat belajar, nggak ada lagi siswa yang mengantuk di kelas. Jadi siswa lebih fokus pada saat saya memberikan materi atau menyampaikan materi di dalam kelas. Oh, iya, Ibu, saya paham paling tidak siswa bisa memberikan respon yang baik ya, Bu, ya. Nah, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan tadi, bagaimana kira-kira langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasinya ke depannya? Langkah yang untuk mengatasi permasalahan yang tadi, ya mungkin saya juga akan, Iya. menyampaikan kepada siswa-siswa saya di dalam kelas bahwa, bermain game itu boleh untuk sesekali hiburan saja, tapi tidak sampai, lupa waktu atau lupa diri. Keasikan main game itu kan nggak baik ya, Bu, ya. Ada batasan waktunya mungkin, Bu. Saya juga pengennya, berkoordinasi nih saling mengingatkan kepada orang tua bahwa anaknya harus lebih dipantau lagi apabila bermain game. Kadang kan, takutnya bermain game yang kurang baik gitu, Bu, kayak berantem-berantem kayak gitu. Nanti imbasnya dibawa-bawa ke sekolah, berantem sama temennya, yang kayak smackdown yang kayak gitu-gitu kan, Bu, kurang baik juga. Jadi lebih memberikan pemaparan juga, pengertian terhadap siswa-siswa saya di kelas, bahwa itu tidak baik. Iya, bagus sekali rencana yang Ibu sampaikan. Eh, Menurut Ibu, bimbingan seperti itu akan Ibu berikan dalam kegiatan pembelajaran apa ada waktu khusus? Kalau misalkan nih di dalam pembelajaran ya mungkin saya sisipkan pada, sebelum pembelajaran ya Bu, seperti keyakinan kelas gitu, menanyakan keyakinan kelas. Lalu nanti, sesudah jam pelajaran bila,
siswa-siswa yang bermasalah ini, bukan ke semuanya. Saya berikan pemahaman lebih, saya berikan arahan seperti bimbingan konseling seperti itu, Bu. Oh, iya. Eh, tindakan itu akan Ibu lakukan secara terus-menerus dan konsisten, Bu? Saya inginnya seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ke depannya saya juga lebih konsisten lagi atas apa yang saya rencanakan dan imbasnya nanti di kelas juga mungkin akan baik yang akan saya rasakan. Ya, untuk menjaga komitmen tersebut, Ibu perlu dukungan dari siapa saja? Kalau dukungan, mungkin dari semua pihak ya, Bu. Yang pertama dari kepala sekolahnya, berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, lalu dengan rekan sejawat, dengan siswanya juga kita beri kesepakatan gitu. Yang terakhir mungkin dengan orang tuanya, karena kan kita harus berkomunikasi dengan orang tua agar pembelajaran yang kita laksanakan berkesinambungan, tidak terputus di sekolah saja, tapi di rumah juga dilaksanakan dengan baik. Iya. Iya, sangat bagus sekali rencana Ibu, karena dengan kolaborasi segala sesuatu itu akan lebih mudah ya. Kemudian untuk mencapai tujuan agar murid tetap fokus, terus tidak kecanduan game juga itu memerlukan kolaborasi antara kepala sekolah, orang tua, dan seluruh warga sekolah ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Baik, Bu. Dari perbincangan kita, kira-kira bagaimana perasaan sekarang, Ibu? Sekarang saya lebih plong ya, Bu ya, karena sudah berbagi mungkin kesulitan yang saya hadapi di dalam kelas untuk mengatasi siswa-siswa saya yang begitu banyak masalahnya. Iya, syukurlah. Saya kira perbincangan saat ini sungguh luar biasa ya, dan saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Ya, Bu, saya akan lakukan sebisa saya, semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan ke depannya saya juga tidak stop pada saat siswa tersebut sudah bisa, tapi saya memberi pemahaman secara berkelanjutan dan ada tindak lanjutnya. Iya, baik Bu. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan lagi? Saya kira cukup ya, Bu. Karena saya sudah menemukan solusi yang menurut saya baik untuk diterapkan di kelas saya. Iya, mudah-mudahan rencana yang Ibu terapkan itu berjalan secara konsisten ya, Bu. Jika tidak ada yang dibicarakan lagi, saya pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan ya, Bu. Ibu, terima kasih sekali atas solusi bimbingannya, mendengarkan saya dengan sangat baik. Terima kasih sekali atas waktunya. Sehat selalu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.